Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2.15 menjelang. Suasana di seputaran Pondok Gede mendung, tapi masih ada sedikit penyinaran. Posisi di on grid saat ini 18-19 ampere, off gridnya 10.2 ampere, 39 volt. 39 volt, voltage aki 13. Hari ini aktivitas rutin, nyetrika, pompa air, dan masak satu panci buat merebus teh. Nah, saya sering ditanya tentang total investasi, total modal, ataupun habis berapa gitu ya belajar DIY PLTS ini. Nah, cuma jujur saja, karena saya ini startingnya dari awam, dari nol, dari nggak tahu banget tentang kelistrikan, tentang seluk-beluk PLTS gitu ya, ngebedain kabel merah, kabel hitam itu harus dicolok ke kutub yang manapun, apakah yang merah itu minus atau plus, nggak tahu gitu ya, saking awamnya. Jadi kalau bicara tentang total dompet terkuras agak susah jawabnya, karena pasti overprice ya. Overprice itu artinya kita belanjanya terlalu beli banyak sesuatu yang mungkin fungsi dan alatnya duplikasi. Contohnya misalkan gini, salah beli. Karena dulu kita nggak tahu bedain seri dan paralel, saya salah beli. Jadi akinya cuma satu, baru satu biji, tapi saya order inverter yang 24 volt. Nah itu aja udah salah ya, udah nggak masuk lah hitungan. Ternyata saking awamnya dulu saya nyangka peralatan DC itu, PLTS itu mau order tipe apapun itu bisa kompatibel dengan akinya, dengan panelnya, dengan loadnya gitu. Ternyata beda ya. Inverter 12, akinya harus khusus main di 12. Inverter 24 juga begitu, harus khusus akinya dirangkai menjadi 24. Jadi nggak cukup dengan satu aki. Inverter 36 volt berarti akinya juga harus lebih dari 2. Nah, hal-hal yang berbau seperti itu bener-bener dulu nggak tahu. Artinya ya inverternya udah beli tapi nggak bisa dipakai gitu. Atau dulu saya malah justru beli ini dulu nih, grid tie inverter ya. Inverter yang saya beli dulu adalah si GTI ini. Ketika papan masih satu panel, yang saya beli adalah GTI. Nah, itu strateginya udah betul sebetulnya. Kalau mau kita bicara tentang investasi belajar PLTS yang budgetnya minimalis. Minimalis dalam arti efisien. Jadi kalau kita mau belajar inverter yang kita beli, idealnya adalah GTI dulu. Karena dengan GTI itu kita nggak usah beli aki. Aki 100 ampere ini adalah ya sejuta lah ya. Sejuta berarti bisa dapat 2 kali 100 watt peak. Nah, kalau kita main on grid itu bisa nambah buat papannya dibanyakin dulu nih. Ini aki ada 3, berarti bisa dapat 2 kali 3, 6. Nah, 6 kali 100 watt peak itu udah bisa mengcover produksinya nih 1,2 kWh ya, produksi harian nih. Ini 700 WP di hari mendung gini udah 1,6 kWh. Udah bisa buat nyuci, nyetrika, dan sebagainya. Jadi kalau mau teman-teman mau memulai dan bimbang harus starting dari mana dulu, nah mungkin belajar dari pengalaman saya, apakah on grid dulu atau off grid. Nah, bisa pilih main on grid dulu lah gitu ya.
karena itu yang paling simple. Kenapa? Karena on grid ini cuma butuh papan panelnya, GTI-nya, kabel. Yang lain aksesoris seperti MCB, terminal, wattmeter itu opsional lah ya, nggak pakai itu pun kita bisa. Jadi kalau misalkan dari kabel yang dari papan ini, dari panel surya langsung masuk ke grid tire inverter, nggak pakai MCB, nggak pakai wattmeter, itu udah bisa langsung kita menikmati produksi listrik mataharinya. Nah, yang keduanya, kalau saya ya karena tujuannya eksplorasi, jadi banyak beli sesuatu yang buat apa namanya ya, bukan nyetok sih, nyerap gitu. Kayak misalkan nih MCB belum dipasang karena biar ongkirnya murah, kadang kebutuhan satu belinya dua gitu, seperti itu. Wattmeter misalkan antisipasi yang kepake dua belinya 6 gitu. Nah tapi jangan takut, saya juga butuh sebetulnya kalkulasi yang real untuk tiap-tiap settingan ini kan udah setahun jalan nih, berarti sekarang tahun kedua, berarti saya udah bisa ngukur yang rekomendasi buat temen-temen misalkan mau nyoba biar budgetnya nggak overprice seperti saya. Minimalisnya kayak apa sih, peralatan yang mandatorinya apa aja, aksesoris yang bisa opsional itu apa aja, mau diadakan sekarang mau enggak, nah bisa ditunda istilahnya ya. Itu bisa kita apa namanya, identifikasi lah gitu ya. Nah mungkin nanti beberapa minggu ke depan kita coba inventarisasi nih, kalau misalkan di on grid apa aja sih yang penting, yang off grid apa aja yang harus ada gitu ya. Untuk yang new entry gitu ya, new entry itu artinya pasang papannya jangan langsung 700 gitu ya, tapi satu papan dulu lah. Yang penting kita bisa hakul yakin dulu kalau matahari itu bisa menghasilkan listrik. Jangan langsung sekaligus misalkan dari awam pasang 700 watt peak. Nah itu berarti harus pasang gini-ginian nih, aksesoris MCB dan segala macamnya, kabel juga harus yang agak-agak lumayan ya. Tapi kalau startingnya kayak saya dulu, mulai dari nol, berarti hanya ya ini, kalau mau on grid yang pertama inverternya, GTI-nya bisa yang 600 watt, kemudian kabel juga harus ada, dan panel gitu ya. Jadi dengan panel 100 watt, GTI, kemudian kabel, cuma 3 aja sebetulnya. Cuma problemnya kan kita puas enggak nih, produksinya cuma bisa nyalain kipas angin doang kalau siang. Nah itu problemnya itu di keinginan kita sih, kita nggak puas dengan produksi yang cuma sedikit, akhirnya nambah sehingga ya jebol gitu ya. Nah biar nggak jebol, nanti kita identifikasi. Saya akan coba mulai dari si on grid dulu. Saya liatin kira-kira yang harus ada duluan kalau kita mau order, yang harus ada duluan tuh apa dulu sih. Jangan sampai kita beli MCB duluan, ininya belum ada gitu ya. Kan ini lumayan nih, kalau ini katakanlah 100.000, 100 sudah 200 tambah ini bisa jadi 300 gitu ya. 300 sudah bisa beli GT ini setengah lagi. Begitu. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa hitung dengan harga online kekinian ya, karena harga dulu dengan harga sekarang pasti ada yang udah turun, ada yang stabil gitu ya, opsional, karena kursnya tahun lalu dengan sekarang kan beda, mungkin harga rupiahnya juga agak sedikit beda. Oke, kira-kira begitu, nanti kita hitung kalkulasinya.